Assalamualaikum para tetua sekalian. Mari kita lanjutkan perjalanan Lu Fan. Tanpa basa-basi langsung murid mulai ceritanya. Cikidot. Petasan mengucapkan selamat tinggal pada yang lama dan menyambut yang baru. Lu Fan pergi jauh-jauh dengan anggur dan sayuran. Alih-alih kembali ke halamannya, ia langsung keluar dari gerbang rumah Lu dan pergi ke toko Lao Wu. Seluruh kota di tepi sungai berada dalam suasana yang hidup. Penggemar Lu tersenyum di bibirnya. Dia sangat bahagia untuk tahun baru pertama. Dalam perjalanan, dia memberi makanan kepada beberapa anak. Ketika dia datang ke pintu toko Lao Wu, sekilas, penggemar Lu melihat Lao Wu bersandar di pintu dan setengah mabuk. Jauh, melihat Lu Fan datang, wajah tua Lao Wu penuh senyum. Lu Fan pergi ke Lao Wu dan berkata, "Lao Wu, mari kita mencicipi makanan dan anggur keluarga Lu kami kali ini." Lao Wu tertawa dan berkata, "Jarang melihatmu dalam suasana hati yang baik. Ambil makanan dan minuman, lalu duduk." Lu Fan berkata, "Lao Wu, ambil toples anggur yang kamu berikan padaku terakhir kali." Ada cahaya di mata Lao Wu, tetapi tidak ada gerakan. Sebaliknya, Lao Wu mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, "Lu Fan, kamu tidak harus pergi. Sekarang, apa kekuatannya? 5 atau 6? Hati Lu Fan bergerak. Dia tahu bahwa itu Lao Wu mungkin memiliki masalah. Tetapi ketika dia benar-benar mendengar Lao Wu mengatakan ini, dia tidak dapat menahan untuk terkejut. Lu Fandun berkata, "Lao Wu, apakah kamu membantu saya?" Lao Wu menunjuk ke hati Lu Fan dan berkata, "Tidak, kamu membantu dirimu sendiri. Aku baru saja memberimu kesempatan." Saat dia berbicara, Wu mengangkat tangannya. Guci anggur yang disembunyikan di bawah meja naik dengan sendirinya dan jatuh di atas meja di mata Lu Fan yang heran. Sarana benda bergerak di udara, yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang dari budidaya tinggi. Lu Fan tidak pernah berpikir bahwa Lao Wu, yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun, adalah seorang pejuang yang kuat. Melihat wajah Lu Fan, Lao Wu berkata sambil tersenyum, "Jangan kaget, aku bukan prajurit. Itu hanya alkemis yang hilang. Ahli alkimia." Mendengar 3 kata ini, Lu Fan bahkan lebih terkejut. Penyuling Qi jauh lebih mulia daripada seniman bela diri biasa. Meskipun Lao Wu hanyalah penyuling Qi yang tidak sesuai, statusnya lebih tinggi daripada mereka yang telah mengembangkan kekuatan yang kuat. Menelan seteguk air liur, Lu Fan menulis dengan luar biasa. Dalam beberapa saat, Lu Fan akhirnya tenang dan berkata, "Mengapa memberi saya kesempatan?" Lao Wu berkata, "Karena kamu pria yang pantas diselamatkan." Lao Wu mengambil botol anggur dan meneguk minumannya sendiri, lalu berkata, "Lu Fan, aku masih ingat pertama kali kamu datang ke toko saya. Seorang anak laki-laki yang sakit, tanpa ibunya, dengan putus asa meminta sebotol anggur. Setelah menyesap, dia muntah dalam kekacauan, tetapi dia tetap bersikeras untuk minum semua toples. Keesokan harinya ketika aku bangun, aku tidak bisa berdiri dengan stabil. Aku harus kembali berlatih seni bela diri. Bahkan jika aku bisa akan mendapatkan hasil, saya akan tertawa setiap saat. Haha, apakah Anda ingat bahwa saya mengajukan pertanyaan kepada Anda?" Petik 2. Apa masalahnya? Lu Fan mengerutkan kening. Lao Wu berkata, "Sepertinya kamu telah melupakannya. Aku bertanya kepadamu, kamu sangat miskin. Kamu mungkin mati dalam 2 tahun. Mengapa kamu berlatih seni bela diri?" Old Wu berkata dia tertawa. "Akibatnya, bahkan jika kamu mati besok, kamu harus berlatih seni bela diri. Karena hanya dengan berlatih seni bela diri kita bisa menjadi lebih kuat dan hidup itu bermakna." Penggemar Lu diam. Dia sepertinya mengatakan sesuatu seperti ini. Dan kalimat ini belum berubah hingga hari ini, masih merupakan pengakuannya. Lao Wu menunjuk ke hidung Lu Fan dan berkata, "Sulit membayangkan seorang anak berusia 11 atau 12 tahun yang memiliki semangat juang. Hanya karena kata-kata Anda, saya pikir Anda pantas mendapatkan kesempatan. Jadi, setiap kali Anda datang, saya akan memberimu anggur yang dibuat sendiri. Biarkan tubuhmu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat secara bertahap, dan akhirnya menggunakan botol anggur ini untuk mengubah tulangmu." Lu Fan terkejut di tempat. Ternyata dia sudah sangat berubah. Tidak heran kalau dia tumbuh sakit dan lemah, dan tidak pernah terganggu oleh penyakit itu lagi. Tidak mengherankan bahwa setelah meminum anggur ini, ia dapat menumbuhkan seni bela diri dengan lancar. Alasannya adalah dia telah dilahirkan kembali. Lao Wu mendorong botol anggur ke wajah Lu Fan, dan cairan hijau gelap memancarkan aroma yang kuat.
Lu Fan mengambil botol anggur dan menuangkan seteguk besar. Anggur memasuki tubuhnya, dan panasnya api menjalari sekujur tubuhnya. Lu Fan merasakan kekuatan anggur, sama seperti makan herbal, hanya seteguk minuman keras, tetapi biarkan Lu Fan jelas merasakan peningkatan kekuatannya. Gelas anggur ini jelas lebih berharga daripada julidan yang diberikan oleh ayahnya. Lu Fan tiba-tiba bangkit dan keluar dari balik meja dan berlutut ke Lao Wu. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Wu tersenyum dan berkata, bangun. Aku telah hidup hampir sepanjang hidupku, tetapi aku tidak tahan dengan ini. Lao Wu melambai dengan lembut, dan Lu Fan hanya merasakan angin lembut menahannya, dan tidak ada ruang untuk setengah perlawanan dengan kekuatannya sendiri. Keajaiban alkemis ditampilkan dengan jelas di Wu Lama. Lao Wu menatap mata Lu Fan dan bertanya dengan lembut, Lu Fan, apakah kamu ingin belajar dari saya? Wajah Old Wu menjadi bermartabat, tetapi Lu Fan bahkan tidak ingin menjawab, ya, tentu saja. Tuannya ada di atas, dan aku akan disembah oleh para muridnya. Kali ini, Lu Fan tidak berlatih seni bela diri lagi. Dia berlutut dan mengetuk tanah 9 kali berturut-turut. Bagus bagus bagus. Old Wu berkata 3 kali dan berdiri. Pada saat ini, lelaki tua itu, yang memiliki beberapa rahitis, memiliki pinggang lurus, dan matanya penuh cahaya. Pandangan dunia keluar dari Lao Wu. Lao Wu meletakkan tangannya di kepala Lu Fan dan berkata perlahan, tidak ada akhir jalan surga. Sekarang aku, Lu Fan, seorang murid Wu Chen, ingin mengajarinya apa yang telah aku pelajari sepanjang hidupku. Ambil kembali tanganmu. Wu Chen membantu Lu Fan bangkit. Dengan senyum di wajahnya, Wu Chen berkata, Lu Fan, mulai hari ini, kamu adalah murid gerbang Jiuxiao. Dengan itu, Wu Chen meraih cincin dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Lu Fan. Ada, Jiuxiao, di atasnya, yang menarik perhatiannya. Ini adalah cincin gerbang Jiuxiao pemimpin. Sekarang diteruskan ke kamu. Lu Fan terkejut di tempat. Dia menjadi pemimpin tepat setelah dia mulai. Lu Fan menatap Wu Chen dan berkata, Tuan, berikan aku cincinnya, Tuan. Wu Chen makan anggur dan sayuran dan berkata, ya, apa masalahnya? Bagaimanapun, Jiuxiaomen hanya untuk kita sekarang, baik Anda atau saya. Ngomong-ngomong, cincin ini juga merupakan alat spiritual, yang dapat menyimpan banyak hal. Penggemar Lu tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata inilah yang disebut gerbang Jiuxiao. Untuk sementara, Lu Fan merasa bahwa dia ceroboh dalam menyembah gurunya. Namun, itu diputuskan oleh muka cincin itu. Tuan, apakah kamu akan mengajari saya cara memperbaiki ki mulai hari ini? Wu Chen menatap Lu Fan dan berkata, kamu ingin menjadi alkemis atau tidak? Lu Fan Dao, apa bedanya? Ini semua tentang kultivasi, dan semua tentang menjadi lebih kuat. Wu Chen Dao, itu perbedaan besar. Pertama, kamu membangun seni bela diri. Lu Fan merasa ada sesuatu yang salah. Baru saja Sifu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa terus menjadi seniman bela diri? Penggemar Lu bertanya dengan keras, Tuan, seni bela diri macam apa yang akan kamu ajarkan padaku? Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, seni bela diri. Apa yang kamu bicarakan? Aku seorang alkemis. Aku tidak tahu seni bela diri. Wajah Lu Fan terdistorsi seperti dipukuli. Apa yang akan kamu ajarkan padaku, Tuan? Wu Chen Dao, saya akan mengajari Anda sesuatu yang istimewa. Lu Fan, apakah Anda ingin menjadi yang pertama yang sekaligus seorang alkemis dan prajurit dari segala usia? Lu Fan tertegun. Pada saat ini, Wu Chen melihat cahaya mengerikan di matanya. Kemudian dia berkata, kekuatan dan vitalitas yang kuat, penanaman internal dan eksternal, tak terkalahkan di dunia. Lu Fan takut dengan kata-kata Wu Chen dan berkata dengan lembut, Tuan, kamu tidak bercanda. Wu Chen Dao, tentu saja tidak. Ini adalah penelitian seumur hidup saya. Meskipun saya belum berhasil, saya yakin saya akan berhasil di dalam kamu. Lu Fan menelan lagi dan berkata, bagaimana aku bisa yakin? Wu Chen Dao, apakah Anda berpikir bahwa tahun-tahun ini, anggur yang Anda minum hanya memiliki efek menyembuhkan dan menyembuhkan penyakit? Saya seorang alkemis, anggur saya adalah ramuan saya. Penggemar Lu menggigit giginya. Sekarang sepertinya dia tidak bisa turun dari kapal pencuri. Tetapi bagaimanapun juga, prestasinya saat ini semuanya diberikan oleh Wu Chen. Bagaimana kalau gila dengannya? Kembali saja ke bentuk aslinya. Mengangguk, Lu berkata, oke.
Tuan, lakukan apa yang Anda katakan. Pertama, apa yang harus saya lakukan? Wu Chen berkata sambil tersenyum santai, pertama, aku akan minum denganmu. Semoga tahunmu menyenangkan. Wu Chen mengangkat altar anggur, dan Lu Fan mengangkat altar di depannya. Pada saat yang sama, mereka berdua mulai minum dan tertawa. Tawa langsung menembus langit dan pergi bersama angin. Di pagi hari berikutnya, Lu Fan sedikit mengernyit ketika dia melihat sekelompok pengrajin masuk dan meninggalkan halamannya. Bagaimana dengan kipas Lu? Apakah kamu menyukai furnitur mahoni atau perabot huali? Lu Hao berdiri di samping dengan senyum cerah, menghadap Lu Fan Dao. Lu Fan berkata perlahan, sebenarnya, aku dulu hidup dengan sangat baik. Lu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, penggemar Lu, kamu tinggal di tempat yang miskin. Di masa lalu, ayahmu tidak bisa menolongmu, tapi sekarang kakekmu telah memerintahkan kamu untuk meningkatkan posisi kamu. Halaman kamu, dari tentu saja, harus memiliki gaya putra keluarga besar. Awalnya, kakekmu menyarankan agar Anda pergi ke taman bambu hijau di belakang. Tapi saya pikir itu adalah tempat di mana Anda tumbuh dan Anda akrab dengan itu. Perluas halaman, ganti perabot dan perbaiki rumah. Akhir-akhir ini, lelaki tua itu memintamu untuk pergi menemaninya. Di malam hari, kamu bisa pergi untuk tinggal bersama lelaki tua itu dan belajar lebih banyak. Perbaikannya di sini. Kamu bisa kembali. Petik 2. Lu Hao menepuk bahu Lu Fan. Arti kata-katanya jelas. Biarkan Lu Fan mengikuti kakeknya untuk meningkatkan prestasinya. Tidak ada keraguan bahwa tes tadi malam, biarkan Lu Haoran benar-benar melihat potensi penggemar Lu, sehingga orang tua itu siap untuk mengolah Lu Fan sendirian untuk jangka waktu tertentu. Lu Fan mengangguk dan berkata, ayah yang baik, aku akan pergi ke sana di malam hari. Lu Hao pergi dengan puas. Ketika dia pergi, dia memberi Lu Fan sekantong kecil barang. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu penuh dengan koin emas. Lu Fan terkekeh dan menyimpannya. Ternyata uang yang telah ia tabung lebih dari 10 tahun tidak sebanyak ini. Tetapi uang benar-benar hal yang baik, bukan tampaknya. Langkah di luar. Karena dia tidak bisa berlatih di rumah, Lu Fan berencana untuk pergi ke tuannya dan belajar sesuatu yang bermanfaat. Tadi malam, meskipun keduanya mabuk, Wu Chen masih menepuk dadanya dan meyakinkan penggemar Lu bahwa selama Lu Fan memahami waktu untuk berlatih, dalam setahun, dengan bantuannya, kipas Lu pasti akan dapat berlatih kekuatan yang kuat dan vitalitas pada saat yang sama, meletakkan fondasi untuk apa yang disebut Wu Chen budidaya ganda. Penggemar Lu tidak sabar untuk melihat bagaimana Master dapat mempercepat promosinya. Jika dia bisa berlatih 8 atau lebih sebelum pengorbanan tahun depan, dia mungkin diterima di perguruan seni bela diri. Itu adalah mimpi masa kecilnya. Penggemar Lu mempercepat langkahnya. Anak-anak keluarga Lu bertemu Lu Fan di jalan. Mereka semua berbisik ketika melihatnya datang. Iri? Mata iri terus-menerus jatuh pada kipas Lu, dan ini diabaikan oleh Lu Fan. Tadi malam, kinerja Lu Fan telah menghapus reputasinya sebagai sia-sia dan menggantinya dengan Lu Fan yang jahat. Lagi pula, promosi 3 kali sebulan hampir tidak dapat digambarkan sebagai mukjizat, tetapi sebagai setan. Lu Fan juga mendengar nama mereka, tetapi dibandingkan dengan sampah Lu Fan. Sekarang, dia bersedia menerima gelar monster. Kejahatan itu jahat. Dia ingin menjadi lebih jahat. Ketika melewati arena seni bela diri, Lu Fan tiba-tiba melihat Zhang Yuhan dengan Lu Ming. Wanita ini, yang baru saja pulang untuk tahun baru, tidak berharap untuk kembali hari ini. Lu Ming menatap Lu Fan dengan dingin, sementara Zhang Yuhan menatap Lu Fan dengan mata yang aneh. Dia mendengar tentang kinerja Lu Fan tadi malam, tetapi sampai sekarang, dia masih tidak percaya. Jika Lu Fan tidak melihat mereka, dia terus berjalan menuju gerbang. Tapi saat itu, Lu Ming menghentikannya. Lu Fan, berhenti untukku. Penggemar Lu berhenti dan berbalik untuk melihat Lu Ming Dao, ada apa? Lu Ming berkata dengan suara dingin, kamu menyakiti saudaraku. Bagaimana menurutmu? Lu Tiangang masih tidak bisa menggerakkan lengannya. Lu Fan mengerutkan kening. Lu Ming berkata seolah Lu Fan bukan saudaranya. Bahkan, menurut darah, dia lebih dekat ke Lu Ming daripada Lu Tiangang. Lu Fan berkata, apa yang kamu inginkan? Lu Ming Dao, tidak terlalu banyak. Aku akan kuliah segera. Aku tidak punya waktu untukmu. Tapi 3 bulan kemudian, aku yakin aku akan kembali setelah beberapa keluarga di Jiangxiu pergi berburu di Xishan.
Lalu kami akan memiliki pertarungan yang bagus. Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar tidak lagi sia-sia. Petik 2. Penggemar Lu tidak benar-benar tertarik dengan metode tingkat rendah Luming. Tetapi ketika berburu di Gunung Barat, semuanya tidak sesuai dengan aturan keluarga Lu. Pada saat itu, Lu Mingzhen ingin bertarung dengannya, dan dia tidak bisa bersembunyi. Apapun yang kamu suka. Lu Fan berkata dan berbalik. Lu Ming menatap punggung Lu Fan dan berkata, jika bukan karena ayahku yang menghentikanku, aku akan memukulnya tadi malam. Aku benar-benar berpikir ada baiknya berlatih 6. Zhang Yuhan mendengarkan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia baru saja melihat ke mata Lu Fan. Dari awal hingga akhir, Lu Fan benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Ada apa denganmu, Yuhan? Lu Ming melihat bahwa Zhang Yuhan terganggu dan bertanya dengan lembut. Zhang Yuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Bisakah Anda ceritakan detail semalam? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Lu Ming menggigit giginya dan berkata, iblis tahu bagaimana dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Di sisi lain, penggemar Lu telah datang ke toko Wu Chen. Melihat Lu Fan masuk, Wu Chen menutup pintu toko langsung dan berkata, masuklah. Setelah membawa Lu Fan ke toko, yang muncul di depannya adalah halaman yang luas, dengan berbagai botol anggur di dinding. Di dalam, ada gubuk di dinding, yang jelas merupakan kamar Wu Chen. Di tengah halaman, ada tripod besar, yang gelap dan megah. Wu Chen menunjuk ke tripod dan berkata, mulai hari ini, kamu akan berlatih di sini. Lu Fan mengatakan sesuatu yang tidak dia mengerti, Tuan, apakah Anda ingin saya berlatih di halaman atau pergi ke tripod? Wu Chen berkata, di dalam tripod. Level pertama sang alkemis, latihan tubuh. Jika kamu tidak bisa melewati level ini, kamu tidak ingin menumbuhkan vitalitasmu. Kelopak mata Lu Fan berdenyut dan tubuhnya marah. Itu kata yang mengerikan untuk didengar. Dia tidak bisa digunakan sebagai pil. Ketika Lu Fan datang ke tripod, Wu Chen berkata, lepaskan pakaianmu dan masuk. Aku akan mencoba dulu, dan lihat berapa lama kamu bisa bertahan di hari pertama. Sulit untuk menjadi seorang alkemis dengan kamu bakat. Meskipun saya telah membantu Anda membersihkan sumsum dan menyingkirkan sumsum, itu masih lebih buruk. Jadi pelatihan tingkat pertama sangat penting. Semakin lama Anda berusaha mempertahankannya, semakin baik. Petik 2. Lu Fan memikirkannya. Dikatakan bahwa para alkemis semuanya adalah orang-orang berbakat, dan orang-orang biasa tidak memiliki harapan untuk berlatih. Tapi apa yang disebut talenta berbakat? Memikirkan hal ini, Lu Fan berkata, Tuan, orang berbakat macam apa yang bisa menjadi seorang alkemis? Wu Chen Dao, yah, tentu saja, orang yang memiliki pertalian dengan langit dan bumi, Yuan Yang atau Yuan Yin sudah cukup. Misalnya, orang yang dilahirkan untuk mengendalikan air dan api, orang yang tidak takut pada guntur, orang yang bisa gunakan angin dan sebagainya. Petik 2. Lu Fan membuka mulutnya. Dia benar-benar ingin berbakat. Perbandingan seperti itu, ia hanyalah orang biasa yang tidak berguna. Tuan, apakah aku masih berharap untuk menjadi seorang alkemis? Aku sangat biasa, biasa saja. Wu Chen terkekeh dan terlihat percaya diri. Alkemis lain tidak bisa menerima murid seperti kamu, tapi aku bisa. Pada awalnya, aku juga orang dengan bakat buruk, dan aku harus bekerja keras untuk mencapai puncak. Aku berkata kepadamu bahwa tidak ada yang lain selain perjuangan di cara kultivasi. Jika Anda tidak memiliki bakat lain, cobalah untuk menjadi bakat Anda. Di dunia ini, ada banyak orang berbakat dengan bakat unik. Tetapi hanya beberapa orang yang mengabdi kepada Tao dan tidak pernah menyerah. Apa yang Anda miliki lakukan adalah berani, tidak berpuas diri. Petik 2. Ya, Tuan, kata Lu Fansu. Wu Chen melambai dan berkata, oke, cepat masuk. Lu Fan membuka pakaiannya dan asteris-asteris memasuki tripod. Saya khawatir bukan masalah untuk memasang tripod besar dengan 10 atau 8 orang. Pada saat ini, ada cahaya di sekitar tripod, dan kemudian penggemar Lu melihat kata-kata itu muncul, serangkaian kata sebenarnya memancarkan nyala cahaya langsung datang. Tiba-tiba, Lu Fan dikelilingi oleh api dan dibakar dengan api ungu. Di luar, Wu Chen mendesak Ding Huo untuk mengepalkan tangan kiri dan telapak tangan dengan tangan kanannya. Seluruh halaman bergolak, angin membantu api, dan api ungu naik. Lu Fan di tripod tidak bisa berbicara dengan kesakitan. Rasa sakit yang dia rasakan ketika dia berlatih tinju longsor di Gunung Barat hampir tidak signifikan.
Jauh di dalam sumsum tulang rasa sakit sehingga Lu Fan bahkan koma tidak bisa melakukan, bagaimana dia ingin melompat keluar dari tripod, melarikan diri dari lautan api. Tapi otak Lu Fan berputar dengan Wu Chen, berusaha bertahan selama mungkin. Selain itu, Lu Fan juga merasa tubuhnya tidak rusak kecuali rasa sakit. Sebaliknya, setelah penglihatan internal, ia dapat melihat bahwa meridian dan tulangnya menguat. Tampaknya pembakaran seperti ini akan membantu meningkatkan kekuatan tubuh. Seluruh tubuh Lu Fan bergetar hebat. Di luar, Wu Chen telah berhenti mendesak dan menunggu hasil Lu Fan. Selama bertahun-tahun, dia tidak memulai Wen Huoding. Saat ini, ketika digunakan, masih berguna. Situasi di tripod sangat jelas bagi Wu Chen. Api yang dia mendesak disebut Zixin Tianhuo, yang secara khusus digunakan untuk membakar ki asli orang. Setelah mengandalkan api ini, Wu Chen juga memiliki reputasi besar di bidang pemurnian gas. Tapi selama suhunya cocok, Zixin Tianhuo juga bisa digunakan untuk menempa tubuh. Yang paling penting adalah itu dapat merangsang Yuanyang dan Yuanyin dan membiarkan mereka melepaskan vitalitas mereka. Efek spesifiknya tentu berbeda dari orang ke orang, tetapi dapat dibuat berdasarkan waktu. Ini adalah cara Wu Chen ditemukan menjadi seorang alkemis. Meskipun mudah ditonton, nyatanya, api jantung ungu dan penguasaan api itu unik. Wu Chen telah menyesuaikan nyala api ke tingkat yang bisa diterima oleh penggemar Lu. Selama dia selamat dari rasa sakit, dia akan menghargai manfaatnya. Wu Chen menunggu dengan tenang. Ketika dia ingin datang, penggemar Lu sangat baik untuk sesaat. Nantinya, itu akan diperkuat secara bertahap. Selama penggemar Lu bisa bertahan setengah jam setiap hari, Wu Chen bisa mengolah bakat Lu Fan dalam sebulan. Pada saat itu, Anda dapat secara resmi mempraktikkan keterampilan penyuling Qi. Pada saat yang sama, tubuh Lu Fan akan sangat diperkuat. Diperkirakan bahwa penggemar Lu juga dapat membantunya meningkatkan budidaya fisiknya dengan cepat. Ketika waktu 1 joystick berlalu dan waktu 2 joystick berlalu, kipas Lu masih belum keluar. Setengah jam kemudian, kipas Lu masih sepi. Kali ini, giliran Wu Chen yang terkejut. Jika dia tidak mendengar suara berat kipas di pedalaman Ding, dia akan benar-benar berpikir bahwa Lu Fan pingsan. Wu Chen ingin melihat berapa lama penggemar Lu bisa bertahan. Apakah dia tidak sensitif secara alami terhadap rasa sakit? Waktu berlalu dengan tenang. Setelah 2 jam, hati ungu adalah yang pertama terbakar. Sampai saat itu, Lu Fan melompat keluar dari kuali Wen Huo. Penggemar Lu, yang merah di sekujur tubuhnya, meraung seolah-olah dia melampiaskan diri dan meninju tanah. Tapi pukulannya tiba-tiba mengambil api ungu. Dengan suara keras, tanah itu membuat lubang yang dalam, berwarna ungu. Murid Wu Chen berkontraksi untuk sementara waktu. Tanpa diduga, Lu Fan memberinya kejutan besar. Lu Fan curhat selesai, pantat duduk di tanah, seluruh tubuh merah menghilang. Lu Fan Dao, Tuan, nyala apinya sangat menyakitkan. Berapa lama saya bertahan? Wu Chen mencairkan suasana hatinya dan berkata dengan ringan, 2 jam, tidak buruk, lebih baik dari yang saya kira. Lu Fan berkata, tapi dia tidak tahu seberapa, lebih baik, kata Wu Chen. Wu Chen memegang bahu Lu Fan, dan cahaya putih kecil keluar dari tangan Wu Chen dan mengalir ke tubuh Lu Fan. Segera, Lu Fan merasa lelah di seluruh. Seperti yang diharapkan, sang alkemis adalah Xuan Qi. Wu Chen Dao, saya akan lihat apakah Anda memberi saya pukulan lain. Gunakan kekuatan terbaik Anda untuk bertarung melawan Ding. Lu Fan berdiri dan datang ke sisi tripod. Baru saja akan bertarung, Lu Fan memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan, jika saya mematahkan tripod Anda tidak akan menyalahkan saya. Wu Chen terkekeh dan berkata, jika kamu bisa mematahkannya, aku akan menganggapmu sebagai guruku. Cepat dan bertarung dengan semua kekuatanmu. Lu Fan mengambil napas dalam-dalam dan meninju Ding dalam sekejap. Longsoran tinju. Pada saat yang sama, Lu Fan merasakan aliran udara keluar dari posisi dantiannya ketika dia menabrak tripod dengan tinju ganda, dan kemudian berubah menjadi api pada tinjunya yang ganda. Dengan dentang, tripod tidak rusak, tetapi Lu Fan merasakan reaksi keras dari tripod. Dalam sekejap, Lu Fan terbang mundur dan jatuh ke tanah. Memamerkan giginya, Lu Fan merasa bahwa seluruh tubuhnya hampir hancur di bawah kekuatan reaksi. Wu Chen memperhatikan dengan seksama. Jika tinju pertama Lu Fan hanya kecelakaan, maka kali ini pasti. Wu Chen Dao, Lu Fan, tanpa diduga, kamu lebih berbakat daripada yang aku kira.
Lu Fandao, sungguh. Tuan, saya baru saja melihat tinju saya dengan api. Ada apa? Wu Chen berkata sambil tersenyum, ini adalah bakat yang saya katakan. Ya, mulai sekarang Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis. Tapi jangan berpikir bahwa benang pengembara di tubuh Anda adalah vitalitas sang alkemis. Itulah jauh dari itu. Nah, tampaknya Anda dapat mempercepat kultivasi Anda. Saya akan memberi Anda tugas untuk membeli ramuan ini terlebih dahulu. Mulai besok, Anda datang ke sini untuk menempa setiap hari, dan kemudian ikuti saya untuk belajar tentang pelatihan kedokteran. Petik 2. Wu Chen mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya kepada Lu Fan. Sekilas, ada lebih dari selusin jenis bahan obat yang terlibat dalam makalah ini. Meskipun mereka semua bahan obat dasar, mereka tidak terlalu mahal, tetapi mereka terlihat seperti banyak. Kap lampu jenis apapun membutuhkan beberapa jin. Lu Fan berkata, kamu mau membelinya sekarang. Tapi aku tidak punya cukup uang. Wu Chen berkata sambil tersenyum, jangan lihat aku. Aku tidak punya uang. Jika kamu ingin belajar alkimia, kamu harus membelinya. Datang ke sini saat ini besok. Lu Fan mengangguk tanpa daya. Tidak heran ada beberapa alkemis. Ada begitu banyak bahan obat untuk pengenalan optik. Bagaimana orang awam bisa mempelajarinya? Berbalik untuk pergi, Wu Chen berdiri di halaman berpikir dengan tenang. Rencana kultivasi yang dia persiapkan untuk Lu Fan takut diubah. Muridnya tampaknya memiliki lebih banyak bakat daripada yang dia harapkan. Sambil tersenyum, Wu Chen terlatih-tatih kembali ke kamarnya. Jangkau dan keluarkan buku dari kaki meja, tiup debu tebal itu. Sepertinya dia akan diajarkan sesuatu yang istimewa. Wu Chen membuka buku itu dan menulis dengan jelas 4 karakter, pemurnian tanpa batas. Di jalan, Lu Fan mulai membersihkan ramuan sambil makan secara acak. Setiap kios, setiap toko obat, dan Lu Fan menjalaninya. Bandingkan harga dan tawar-menawar. Setelah sehari penuh berjalan, saya membeli setengahnya dan menghabiskan semua uang saya. Dengan cara ini, tugasnya tentu tidak akan selesai. Tidak mungkin, penggemar Lu hanya bisa pulang lebih dulu, berpikir untuk melihat apakah dia bisa meminta lebih banyak kepada ayahnya. Tetapi jika ayah saya bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan dengan obat, Lu Fan memiliki beberapa pertanyaan. Dia tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia adalah seorang guru, apalagi membiarkan orang lain tahu bahwa dia akan menjadi seorang alkemis. Dia bukan orang yang sombong, rendah hati selalu menjadi prinsipnya. Secara khusus, dia tidak yakin bagaimana reaksi ayahnya ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang alkemis. Diperkirakan 80% dari mereka tidak akan percaya. Lebih baik tidak mengatakannya daripada membuang kata-kata. Itu malam ketika saya sampai di rumah. Tepat ketika saya sampai di pintu, seorang penjaga keluarga Lu menghentikannya dan berkata, Tuan Muda Fan Lu, Tuan tua itu menunggu Anda di halaman belakang. Sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Cepat, lebih lagi, Tuan Lu penggemar, kamu sangat kuat tadi malam. Aku selalu tahu kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu tidak ingin menunjukkannya. Aku melihat awal bahwa kamu bukan sesuatu di dalam kolam, dan kamu akan lepas landas lebih cepat atau nanti. Petik 2. Ekspresi menyanjung di wajah penjaga itu jelas, dan Lu Fan terkekeh, kan? Lalu mengapa aku jatuh di depan rumahku sebulan yang lalu, dan tidak ada yang membantuku? Jangan bilang, kau tidak menonton hari itu. Petik 2. Senyum penjaga itu tiba-tiba membeku. Lu Fan tidak peduli padanya, dan tidak peduli padanya. Jika dia memiliki kekuatan, dia akan menggertak orang lain sesuka hati. Bukankah dia sama dengan Lu Ming? Tenang, Lu Fan berkata, begitu. Aku akan pergi sekarang. Lu Fan berjalan ke halaman belakang, dan para penjaga di belakang menyeka keringat di dahinya. Pada awalnya, mereka memandang rendah penggemar Lu seperti Lu Ming dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak saling berbicara buruk, mata mereka masih penuh dengan penghinaan. Untungnya, Tuan Muda Lu Fan tidak ingat akan balas dendamnya, kalau tidak, dia akan menderita. Seperti yang diharapkan, Anda tidak bisa memandang rendah orang lain dengan mata Anda. Para penjaga harus mengingat pelajaran ini dan tidak pernah berani melakukan kesalahan yang sama lagi. Di halaman belakang Lujia, ada paviliun, gunung, batu, danau, dan sekolah ikan kecil. Lu Haoran duduk di paviliun di tengah danau, berlatih perlahan. Setiap gerakan tampaknya memiliki makna yang dalam, lambat tapi kuat, lambat tapi kuat.
Bagaimanapun, kekuatannya sangat berbeda dari Lu Haoran. Dia bahkan belum mencapai kondisi batin Gang setelah pelatihannya, dan Lu Haoran sudah menjadi Master Gang Batin Jiuchong. Fan Lu melihat Lu Haoran dari jauh, lalu berhenti dan berkata dengan suara tinggi, "Cucu Lu Fan telah melihat kakek." Lu Haoran berkata dengan lembut, "Lu Fan, kemarilah." Lu Fan berjalan cepat ke paviliun di tengah danau dan berdiri dengan penuh hormat menyaksikan Lu Haoran berlatih seni bela diri. Di dunia Lu Fan, kita hanya bisa merasakan prestise dari setiap tindakan Lu Haoran. Meskipun sangat lambat, itu membuat orang merasa bahwa tidak ada hipotek. Lu Haoran lalu berkata, "Lu Fan, datang dan temani aku untuk 2 gerakan." Lu Fan membungkuk dan berkata, "Iya." Lu Haoran menoleh ke penggemar Lu ketika dia menyelesaikan pekerjaannya dan berkata dengan lembut, "Berikan aku semua kekuatanmu." Lu Fan mundur dengan kaki kirinya, mengenakan postur yang baik, matanya dengan cepat menjadi tegas, dan seluruh pria itu seperti busur siap untuk pergi. Lu Haoran mengangguk secara rahasia, dengan momentum yang baik dan makna. Minuman besar, Lu Fan bergegas ke masa lalu, tinju langsung ke dada Lu Haoran. Lu Fan tidak tinggal sama sekali. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak bisa melukai Lu Haoran sama sekali. Kakek hanya ingin melihat apa kekuatannya. Sebelum tinjunya menyentuh pakaian Lu Haoran, 1 inci jauhnya, Lu Fan merasa bahwa kekuatan tinjunya terhalang oleh lapisan aliran udara yang tak terlihat, dan ada riak di udara. Ada cahaya di mata Lu Haoran. Tinju Lu Fan bisa membuat kekuatannya yang kuat beriak. Kekuatan tinjunya tidak lemah. Datang lagi. Lu Haoran memberi minuman ringan. Fan Lu berbalik untuk menggandakan tinju lagi. Longsoran tinju. Semua kekuatan meledak dalam sekejap. Pada saat ini, pukulan Lu Fan jauh lebih kuat daripada yang dia bunuh Lu Tiangang. Kekuatan tinju segera membuat aliran udara di depan Lu Haoran bergetar hebat seperti air. Lu Haoran sangat gembira. Kekuatan kepalan ini sebanding dengan kekuatan dari yang terakhir yang mempraktikkan kekuatan yang kuat. Lu Ming mungkin tidak bisa membuat tinju yang kuat. Lu Haoran berpikir ini sudah berakhir, tetapi pada saat ini, tinju Lu Fan keluar dengan nyala api. Meskipun tidak kuat, itu menakutkan Lu Haoran. Lu Fan merasa bahwa dantiannya adalah salah satu dari mulutnya. Aliran udara tipis sepenuhnya dikonsumsi olehnya. Lu Haoran melambai dengan lembut, dan Lu Fan merasa bahwa dia harus mundur 3 kali. Wajah Lu Haoran terkejut, seolah melihat harta yang sangat besar. Kepada Lu Fan berkata, "Apa yang terjadi dengan kepalan itu, mengapa kamu bisa menyalakan nyala api?" Sejujurnya, Lu Fan tidak tahu persis mengapa. Dia hanya tahu bahwa dia marah oleh tuannya. Menggaruk kepalanya, Lu Fan Dao, "Aku tidak tahu. Lagi pula, ketika aku menggunakan terlalu banyak kekuatan, itu keluar. Aku baru saja menemukannya. Bagus bagus bagus." Lu Haoran mengucapkan beberapa kata berturut-turut. "Surga tebal bagi keluargaku, dan aku terkejut mengirim kejeniusan pada keluargaku." Lu Haoran tampaknya sangat bersemangat. Lu Fan merasa bahwa dia tidak yakin. Jadi dia berkata, "Kakek, ada apa?" Lu Haoran berkata, "Lu Fan, tahukah kamu apa artinya berlatih tinju dengan api?" Lu Fan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lu Haoran lalu berkata, "Ini berarti kamu dapat dengan sempurna mengolah tubuh emas berapi dari keluarga Lu kami." Haha, selama bertahun-tahun, tidak ada yang sepenuhnya mengolah tubuh emas yang berapi-api. Kali ini, Lu Jia akan kembali ke puncak dengan Lu Fan. Petik 2. Lu Fan membuka mulutnya, tapi dia masih tidak mengerti. Tapi melihat kakek sangat bahagia, penggemar Lu hanya bisa tertawa. Lu Haoran menenangkan emosinya dan berkata kepada penggemar Lu, "Ikut aku." Dengan itu, Lu Haoran pergi ke perpustakaan rumah pendaratan. Lu Fan mengikuti dan berkata, "Kakek, kemana kita sekarang?" Lu Haoran berkata, "Apakah Anda masih perlu bertanya?" "Ke perpustakaan? Tentu saja." "Lu penggemar, ini kakek. Maaf. Selama bertahun-tahun, saya belum menemukan bahwa Anda adalah jenius sejati Lu kita, keluarga. Tetapi Anda dapat yakin bahwa mulai hari ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih Anda. Kakek akan mendapatkan apapun yang Anda butuhkan. Sekarang, saya akan meneruskan tubuh emas keluarga Lu kita terlebih dahulu." Petik 2. Lu Fan tertegun sejenak, tapi kemudian dia bersemangat lagi. Api itu emas. Dia bisa melatih tubuh emas api. Itu adalah salah satu impian masa kecilnya. Dan melihat seperti apa Lu Haoran sekarang, meminta uang kepadanya tentu bukan masalah.
Perpustakaan keluarga Lu masih terang benderang. Lu Haoran, seperti angin, membawa penggemar Lu ke perpustakaan dan mendorong pintu terbuka. Lu Haoran berkata dengan keras, "Cari paman, keluarkan tubuh emas yang berapi-api dengan cepat." Duduk di dekat pintu membaca, para pencari mendengar tangisan Lu Hao dan perlahan-lahan menutup buku itu. Bising, pada usia ini, aku tidak tahu bagaimana menjadi tenang. Generasi muda mana yang memenuhi syarat untuk berlatih emas yang berapi-api? Coba kulihat. Melihat ke atas dan melihat ke depan, sosok Lu Fan mulai terlihat. Mencari camilan lama, dia terkejut. Lu Fan, apakah kamu tidak bisa berlatih seni bela diri belum lama ini? Bagaimana bisa setelah 1 tahun, kamu memenuhi syarat untuk mengolah tubuh emas api? Cari pria tua itu dan kaget. Lihatlah Lu Haoran. Lihat wajahnya, jelas mengatakan, Anda tidak ingin menggodaku. Lu Haoran tenang, tersenyum, dan berkata, mencari paman, Lu Fan melakukan latihan rangkap 3 sebelum Januari. Tapi di bulan ini, dia telah membuat kemajuan besar, dan sekarang dia memiliki 6 latihan tubuh. Carilah jalan kerutan lama, jadilah. Kemajuan dapat dianggap sebagai kecepatan, tetapi itu hanya masalah 6 poin, dan itu tidak memenuhi syarat untuk berlatih tubuh emas yang berapi-api. Petik 2. Lu Haoran berkata sambil tersenyum, Lu Fan, perlihatkan kepada orang tua itu. Biarkan dia melihat kejeniusan seperti apa yang keluar dari keluarga Lu saya. Mata Lu Fan berbinar, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menyalakan api lagi. Karena aliran udara di tubuhnya telah habis, dan nyalanya sendiri tampaknya merupakan konversi aliran udara. Tapi Lu Haoran mengatakan demikian, dan Lu Fan tidak punya ruang untuk mundur. Dengan berbisik, Lu Fan pergi ke pintu dan berdiri di depan Mosi. Mencari pria tua itu dengan rasa ingin tahu dan berdiri di pintu bersama Lu Haoran, menyaksikan Lu Fan bergerak. Lu Fan menunggu sebentar dengan mata terpejam, tetapi tidak bergerak. Mencari lelaki tua itu, melihat bahwa Lu Fan tidak mau menyerahkan tangannya, dia berkata sambil tersenyum, dia tidak akan berdiri di sini selama 1 malam. Bagaimana keterampilan berdiri mewakili budidaya tubuh emas api? Lu Haoran melirik pria tua itu dan berkata, mencari paman, kamu tidak akan mengecewakanmu. Untuk waktu yang lama, Lu Fan akhirnya merasa ada jejak aliran udara di tubuhnya lagi. Tiba-tiba, penggemar Lu menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung di atas batu tinta. Cahaya bersinar, dan 6 kata tubuh pemurnian tidak bisa menarik mata orang tua itu. Mata pria tua itu tertuju pada tinju Lu Fan. Pada saat berikutnya, Lu Fan merasa bahwa jejak udara menyembur keluar dari tubuhnya, dan tinjunya tiba-tiba terbakar. Melihat pemandangan ini, orang tua melihatnya dengan takjub. Api di tangan Lu Fan sepertinya menyalakan api di hatinya. Beberapa langkah ke depan, dia meraih tinju Lu Fan. Api membakar telapak tangannya, tetapi dia tidak merespons. Api alam benar-benar api alam. Surga memiliki mata, berikan aku keajaiban tanah. Mencari tua juga bersemangat, memegang tangan Lu Fan tidak akan melepaskannya. Lu Haoran juga melangkah maju perlahan dan berkata, cari paman, cepat keluarkan tubuh emas yang berapi-api. Saya ingin melihat saat ketika Lu Fan akan melatih tubuh emasnya yang berapi-api untuk sukses besar sesegera mungkin. Mencari lelaki tua itu, tanpa berkata apa-apa, ia menemukan sebuah buku di tangannya dan meletakkannya di tangan Lu Fan. Mata Lu Fan tertuju pada beberapa buku tua, yang terpelihara dengan baik dan memiliki 4 kata api besar dan tubuh emas di sampulnya, yang membuat jantungnya berdetak tiba-tiba. Lu Fan, ini adalah semangat dan seni bela diri keluarga Lu kami, tubuh emas api. Anda tidak dapat mengambil buku itu, tetapi Anda memiliki 1 malam untuk menghafalnya. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan, Anda selalu dapat tanya saya. Petik 2. Matanya bersinar dan senyumnya terlihat jelas. Lu Haoran siap untuk mengucapkan kalimat ini, tetapi karena dia sudah mengatakannya terlebih dahulu, dia tidak perlu mengulanginya. Pokoknya, kultivasi mencari yang lama memang lebih tinggi daripada dia. Jika Lu Fan dapat mengikuti praktik mencari yang lama, itu adalah berkah. Lu Fan membungkuk, dan segera mulai membaca. Buku itu tidak tebal. Diperkirakan 1 malam sudah cukup. Lu Fan fokus pada pengesahan, dan Lu Haoran dan kakak laki-lakinya kembali ke perpustakaan. Untuk pertama kalinya, dia mengeluarkan sebotol kecil anggur dan 2 mangkuk kecil dari sudut perpustakaan dan mengisinya dengan tawa Lu Haoran. 2 orang tua sedang minum di rumah, dan Lu Fan diam-diam mendukung di luar. Malam itu dihabiskan dengan tenang.
Pagi berikutnya, Lu Fan datang ke toko Wu Chen dengan semangat tinggi. Dukungan semalam tidak hanya membuat Lu Fan merasa lelah, tetapi juga membuatnya bersemangat. Tuan, saya di sini. Wu Chen menatap Lu Fan sambil tersenyum dan berkata, semuanya bersama. Lu Fan menggoyang-goyangkan cincin di tangannya dan berkata dengan suara keras, semuanya bersama-sama. Tidak ada masalah. Itu tidak cukup, tapi aku melakukannya dengan baik tadi malam. Tidak hanya dia mendapatkan pengetahuan unik dari keluarganya, tetapi dia juga mendapat banyak uang. Petik 2. Wu Chen berkata sambil tersenyum, banyak uang. Berapa kali saya bisa membeli tumpukan ramuan ini? Di masa depan, Anda akan membeli banyak ramuan. Lu Fan tertegun dan berkata, apakah kamu ingin membelinya? Wu Chen Dao, tentu saja, Anda tidak dapat membuat obat tanpa obat-obatan. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang alkemis tanpa memperbaiki obat-obatan? Tumbuhan ini hanya batch pertama. Lu Fan tiba-tiba merasa kepalanya besar dan menyentuh puluhan koin emas di sakunya. Dia pikir ada banyak dari mereka. Sekarang tampaknya mereka cukup untuk membeli jamu lagi. Namun, sesuai dengan ide Master, jika Anda ingin belajar cara memurnikan herbal, 2 batch herbal jelas tidak cukup. Berpikir tentang itu, mereka berdua telah datang ke halaman belakang toko. Wu Chen lalu berkata, tetapi Anda tidak perlu khawatir, selama Anda belajar membuat obat sebelum batch pertama obat habis. Uang dapat diselesaikan dengan menjual obat. Lu Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah kekurangan uang. Pil yang mereka buat sesuka hati bernilai ribuan emas, cukup untuk membeli beberapa apotek. Tuan, obat apa yang kita pelajari hari ini? Wu Chen Dao, tubuh padam berserakan. Lu Fan sedikit mengernyit dan berkata, Tuan, itu tidak terdengar seperti pil. Wu Chen berkata, itu bukan pil. Jika Anda ingin alkimia, setidaknya Anda harus menjadi alkemis dengan vitalitas. Nah, tuangkan semua ramuan Anda. Lu Fan mengangguk dan mengeluarkan semua herbal di atas ring, dan mengaturnya secara bergantian. Wu Chen melihat kualitas ramuan ini dan mengangguk, ramuan yang Anda beli tidak buruk. Mengambil beberapa ramuan dan meletakkannya di tangannya, Wu Chen melanjutkan, aku akan membuat bedak tubuh yang sudah padam sekarang. Kamu harus memperhatikannya dengan seksama. Kamu akan membuatnya nanti. Saat dia berkata, Wu Chenxian meremas segenggam kendi di tangannya, dan gumpalan asap putih keluar dari tangan Wu Chenxian secara langsung, yang segera mengubah kendi itu menjadi bubuk. Tapi bubuk itu tidak melayang di tanah, sebaliknya, itu melayang di depan Wu Chen. Kemudian, Wu Chen dengan cepat meremas selusin ramuan lain menjadi bubuk satu persatu. Gelombang, lebih dari selusin tumpukan bubuk dicampur, tetapi warnanya jelas, ada rasa hierarki. Wu Chen berkata ketika dia melakukannya, ingat urutan pencampuran bubuk dan jumlah bubuk. Jika Anda melakukan kesalahan, efek pendinginan akan berkurang setengahnya. Dengan jentikan jari Wu Chen, gumpalan air jernih muncul entah dari mana dan bercampur menjadi bubuk. Pusaran air seperti belitan, serbuk itu benar-benar tercampur dalam air, dan kemudian Wu Chen kembali membungkuk ke peluru nyala api ungu. Setelah terbakar sebentar, semua berubah menjadi cairan merah dan hitam, tebal dan harum. Botol anggur datang dengan cepat. Wu Chen memasukkan semua cairan ke dalam botol anggur. Guci anggur jatuh ke tanah dengan aroma yang kuat. Ini adalah quenching body. Anda dapat mencoba efeknya. Ini sangat baik untuk orang-orang seperti Anda yang hanya berlatih lingkungan fisik. Ini dapat membuat Anda berlatih energi yang kuat dengan kecepatan tercepat. 1 suapan sehari, batch ini cukup bagi Anda untuk minum selama 1 atau 2 bulan. Anda bisa menggunakan sisa ramuan itu untuk membuat bedak tubuh sendiri yang sudah padam. Petik 2. Mendengar bahwa dia dapat mempercepat kultivasinya, Lu Fan maju tanpa ragu dan mengambil minuman dari toples anggur. Mulutnya hambar dan langsung masuk ke perut. Tiba-tiba, Lu Fan merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke 4 anggota tubuhnya dan seluruh tubuhnya mulai terasa gatal. Gatal jenis ini lebih tak tertahankan daripada rasa sakit. Wu Chen berkata sambil tersenyum, lupa memberitahu Anda bahwa memadamkan bedak tubuh dapat membuat tubuh orang berubah dengan cepat karena itu adalah obat untuk mengubah tubuh. Kinerja yang paling luar biasa adalah gatal, tetapi Anda tidak boleh menggaruk, jika tidak, Anda akan menggosok semua kulitmu. Petik 2. Lu Fan akan mencakar. Begitu dia mendengar kata-kata Wu Chen, dia segera berhenti. Tuan, apakah saya mengambil gatal ini untuk membuat obat? Wu Chen Dao,
Ya, tanpa rasa sakit, bagaimana Anda bisa memiliki ingatan yang mendalam tentang pengobatan penyulingan? Terlebih lagi, hal yang paling penting adalah bahwa saya ingin melatih Anda menjadi kultivasi ganda ki dan seni bela diri. Sebagai orang pertama yang ingin memupuk dua kekuatan yang sama sekali berbeda pada saat yang sama di segala usia, perlu untuk menggunakan pikiran dan pikiran. Jangan bicara omong kosong, mulailah untuk memperbaiki obat. Ketika Anda membuat batch pertama bubuk tubuh yang sangat baik dalam hal ini menyatakan, saya secara resmi akan mulai mengajarkan Anda keterampilan penyulingan ki. Petik 2. Ketika Lu Fan mendengar ini, dia hanya bisa bersikeras. Saat ini, dia lebih suka kesakitan daripada gatal. Ambil bahan obat dan Lu Fan mulai mengaduknya menjadi bubuk. Sebelum menggosok untuk beberapa kali, Lu Fan merasa bahwa gatal itu akan memasuki sumsum tulang, seolah-olah ribuan semut memakannya. Lu Fan berteriak dan mulai meniup seperti ventilasi. Wu Chen melihat semuanya sambil tersenyum, tetapi alih-alih menghentikannya, dia berkata, kamu akan menderita. Kamu bisa berlatih seni bela diri. Bukankah kamu mengatakan kamu mendapatkan pendidikan keluarga yang unik tadi malam? Sekarang adalah yang baik waktu untuk berlatih. Petik 2. Ketika Lu Fan mendengar kata-kata itu, pikirannya mengeluarkan metode kultivasi dari tubuh emas yang berapi-api, menikam kudanya dengan kuat, dan kemudian mulai mengatur napasnya. Penggemar Lu memaksa dirinya untuk tenang, yang merupakan langkah pertama untuk mengolah tubuh emas api. Dia merasakan kekuatan surga dan bumi dengan hatinya, menempa dirinya sendiri dengan surga dan bumi sebagai melting pot. Inilah perbedaan antara seni bela diri spiritual dan seni bela diri biasa. Untuk menumbuhkan kepandaiannya, bakat dan upaya sangat diperlukan. Lu Fan mencoba yang terbaik untuk melupakan gatalnya. Ini tidak mudah. Lagi pula, gatalnya sangat tak tertahankan. Wu Chen tersenyum melihat gerakan Lu Fan, berjalan ke kamar, mengambil kursi goyang, dan duduk perlahan. Faktanya, dia tidak memberitahu penggemar Lu bahwa semua orang meminum bubuk tubuh yang sudah padam dalam bentuk tetes. Beberapa tetes bedak tubuh yang padam dapat menyebabkan gatal, yang sangat terbatas. Semua orang bisa menanggungnya, dan bahkan merasa nyaman. Ini minuman besar seperti milik Lu Fan, di mata orang lain, hampir mati mencari. Tentu saja, jika Anda bisa bertahan, manfaatnya sangat besar. Wu Chen tidak menjelaskan. Dia sengaja mencoba membuat setumpuk dari mereka, tetapi dia juga mengambil kendi untuk mengepak mereka, yang untuk memikat Lu penggemar minum lebih banyak. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan penggemar Lu ketika dia tahu yang sebenarnya. Saya khawatir giginya akan gatal. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.